Oke, kita akan langsung masuk ke video materinya. Dan untuk yang video pertama ini di bab 4 adalah tentang pengenalan assembly dan juga merakit dengan mate. Jadi nanti di video ini ada 5 yang akan kita bahas, yaitu pengenalan assembly, lalu membuka dokumen assembly baru, insert komponen, kita akan masukkan part yang sudah ada dalam assembly, mengenal fix dan juga float pada komponen pertama, dan juga nanti menggunakan standard mate yang akan kita gunakan untuk merangkai komponen. Nanti istilahnya ini tidak beda jauh dengan relation yang sudah kita pelajari. Oke, tentunya assembly ini digunakan untuk merangkai beberapa komponen menjadi satu produk. Dan tentunya kalau misalkan kita lihat di benda-benda sehari-hari ya, itu jarang sekali ada benda yang terdiri hanya satu komponen aja. Minimal biasanya ada 2, lalu 3, 10, bahkan sampai ribuan. Nah, di sini inti dari assembly ini adalah kita akan menggabungkan beberapa part sehingga nanti menjadi suatu produk ataupun sistem yang lengkap. Jadi kita akan menggabungkan part kita yang file part ya, itu formatnya adalah SLDPRT, nanti menjadi satu file dalam assembly, dan formatnya nanti adalah SLD ASM. Dan kita nanti bisa mensimulasikan pergerakan dan interaksi antar komponennya. Oke, jadi assembly itu kalau dalam industri tentunya sangat penting. Jadi ini berkaitannya dengan desain dari produknya, dan nanti kita bisa melihat visualisasinya secara 3D dari produk akhirnya, dan nanti kita juga bisa analisis pergerakan. Jadi di sini istilahnya adalah kinematik atau dynamic, dan juga nanti dalam drawing atau gambar teknik itu nanti digunakan untuk membuat BOM atau artinya adalah bill of material, dan juga nanti bisa digunakan untuk simulasi perakitan dan juga maintenance. Nah, ini sangat penting juga. Jadi banyak sekali kegunaannya dalam industri. Oke, analogi yang kita pakai dalam mengassembly di SolidWorks itu bisa kita gunakan dari analogi urutan perakitan bendanya. Jadi kalau misalkan kita membeli suatu barang dan kita diminta untuk merakit, biasanya kan di situ ada manual booknya. Nah, jadi kita pun bisa menggunakan analogi itu. Baiknya kalau mengassembly itu dimulai dari komponen yang mana dulu. Setelah itu komponen mana, dan ini ada step by stepnya sampai nanti selesai dirakit semua bagiannya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk proses assembly dalam SolidWorks. Jadi tidak hanya assembly aja, tapi gunakan analogi. Kalau misalkan kalian disuruh untuk mengassembly produk tersebut, itu mulainya dari mana dulu. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita akan membuat satu dokumen baru. Dari kemarin kita menggunakan yang part, sehingga untuk kali ini kita akan menggunakan dokumen yang assembly. Dan nanti kita akan langsung masuk ke insert komponen. Jadi untuk memasukkan komponen pertama dan juga nanti untuk komponen selanjutnya. Oke, saya akan ke SolidWorks-nya, dan di sini saya akan buat dokumen baru. Kita arahkan ke assembly dan kita klik OK. Kalau kita masuk ke assembly, maka biasanya di sini secara otomatis biasanya itu akan muncul namanya adalah bikin assembly. Jadi bikin assembly ini artinya kita itu memasukkan komponen-komponen kita. Jadi di sini nantinya untuk komponen-komponennya kita bisa langsung pilih dari file export kita. Tapi ini sementara saya cancel semuanya. Saya akan memperkenalkan sedikit, ada sedikit perbedaan untuk di bagian toolbarnya. Jadi kalau misalkan kita ke assembly, maka di sini ada dua tab baru, yaitu yang pertama adalah tab assembly, nanti berisikan semua fitur untuk assembly. Lalu ada fitur untuk layout. Nah, jadi sebenarnya ini nanti tidak akan kita bahas, ini lebih ke sketchnya. Nah, tapi nanti kita akan banyak sekali fokusnya itu ke tab yang assembly, sama nanti ada tab evaluate. Jadi untuk insert komponen, untuk teman-teman semuanya bisa langsung klik di bagian sini, insert komponen. Kita bisa klik,
Dan sebenarnya nanti akan sama seperti tadi, cuman di sini bedanya jadi namanya insert komponen. Kalau tadi otomatis ketika kita memulai suatu assembly. Oke, jadi saya di sini akan memasukkan part yang pertama. Jadi di sini ada part 1, lalu saya akan klik open. Jadi ketika kita masukkan komponen ke dalam assembly, maka dia itu tidak langsung akan diletakkan begitu saja di dokumen. Sebelum meletakkan, kita bisa menggeser-geser untuk menentukan lokasinya, dan kita juga disediakan untuk rotate. Jadi di bagian bawah sini nanti ada tools untuk rotate. Jadi di sini ada rotate terhadap sumbunya. Nanti sumbunya bisa melihat di bagian sini ya, sampai di bagian situ. Nah, kalau X kita bisa klik, nanti kira-kira seperti apa. Terus ada Y. Nah, kalau Y kira-kira arahnya seperti itu. Kalau Z, nah ini untuk sumbu putarnya itu berdasarkan dari ini ya, dari arah sumbunya. Nah, tapi untuk posisinya saya akan letakkan seperti ini. Kita bisa langsung klik kiri untuk meletakkan. Terus perbedaannya nanti di bagian feature tree ini, nanti urutan dari bagian atas ke bawah itu merupakan urutan komponen yang dimasukkan. Jadi nanti semua komponennya itu ada di bagian sini. Tapi sebenarnya kalau kita expand di bagian komponennya, itu masih ada feature tree dari fitur-fitur yang membentuk komponen yang kita gunakan ini. Oke, kita akan masukkan komponen kedua. Saya akan masukkan yang part 2 ini. Oke, saya letakkan misalkan di sebelah sini. Nah, jadi yang berikutnya setelah kita sudah insert komponen, di sini nanti kalau misalkan teman-teman lihat ada sedikit perbedaan di bagian sebelah kiri. Jadi kalau yang tadi part 1 itu di sebelah kirinya adalah F, tapi kalau di part 2 itu adalah tanda minus seperti ini. Jadi ini adalah perbedaan dari statusnya, yaitu ada fix sama ada float. Kalau yang F itu artinya dia fix. Jadi dia itu sudah terkunci atau sudah dikunci secara absolut dalam si ruang assembly-nya. Jadi dia itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi untuk posisinya ya. Nah, jadi biasanya komponen pertama yang dimasukkan itu otomatis akan menjadi fix. Ini memang sudah settingan dari si SolidWorks-nya. Jadi otomatis tadi komponen pertama yang kita masukkan langsung jadi fix. Nah, kalau belum fix itu namanya adalah float. Jadi kalau float itu artinya dia masih bisa bebas bergerak. Nah, itu ditandain dengan minus itu ya di sebelah kirinya tadi. Tapi nanti kalau misalkan dia sudah diassembly dan sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, maka nanti dia akan menjadi F juga. Kalau misalkan sudah tidak bisa bergerak. Begitu. Oke, jadi untuk menggerakkan komponen di dalam SolidWorks, itu kita bisa menggunakan klik kiri. Jadi kalau misalkan saya ke arah satu komponen, ke permukaannya, saya klik kiri, terus saya tahan, saya geser-geser. Nah, saya di sini bisa menggeser-geser. Gitu. Jadi bisa menggeser-geser. Kalau yang part 1 karena dia sudah F, maka dia sudah tidak bisa bergerak karena komponennya itu sudah fix. Jadi istilahnya kalau SolidWorks itu memberikan komponen pertama fix biar ketika kita merangkai komponen selanjutnya ada satu komponen yang digunakan sebagai dasaran atau jangkarnya. Jadi biar ketika komponen kedua dimasukkan dan diassembly dengan komponen yang pertama itu sudah tidak geser-geser lagi. Seperti itu. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah menjadi float. Jadi kalau misalkan yang part pertama ini mau kita ubah menjadi float, kita tinggal klik kanan ke arah feature tree-nya di part 1, terus kita pilih yang float. Nah, ketika saya pilih jadi float, maka dia langsung jadi minus seperti ini dan bisa saya gerakkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya fixkan lagi aja karena dia nanti sebagai dasaran.
Jadi kita klik kanan dan kita pilih fix. Maka ketika kita fix, dia tidak bisa bergerak. Komponen yang selanjutnya pun juga sama ya. Misalkan ini saya part 2-nya saya bikin fix, maka ya nanti dia tidak bisa bergerak. Gitu. Nah, ini saya bikin float. Oke, jadi itu perbedaannya antara fix sama float. Jadi komponen pertama yang dimasukkan itu otomatis akan menjadi fix, dan saya menyarankan komponen pertama yang dimasukkan itu merupakan komponen yang digunakan sebagai base. Jadi yang dia tuh nanti menjadi dudukan buat komponen-komponen yang lainnya. Begitu. Oke, lalu selanjutnya di sini ini cara yang tadi ya, yang fix sama floatnya. Jadi caranya tinggal klik kanan aja. Oke, berikutnya adalah match. Jadi match ini merupakan fitur yang nanti digunakan untuk mendefinisikan hubungan geometrisnya. Jadi ini sebenarnya sama seperti relation, cuman ini digunakan untuk model 3D. Jadi nanti kita bisa pilih dua entitas yang mau kita tentukan hubungannya. Jadi nanti kita bisa pilih face, edge, vertex, ataupun nanti plane. Itu juga bisa untuk kita pilih dalam match. Nanti terdapat 4 jenis match. Jadi kalau misalkan kita buka match itu nanti ada 4 tab ya. Ada standar, advance, mechanical, sama analisis. Nah, nanti yang akan saya kenalkan dulu itu adalah yang semuanya ada di standar ini. Jadi standar ini nanti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, nanti akan saya jelaskan satu persatu di sini. Jadi sebenarnya untuk istilahnya tuh masih sama ya seperti di relation. Jadi kalau coincident itu berarti dia menempelkan atau memposisikan di bagian yang sama. Paralel berarti membuat paralel dan tidak menempel. Perpendicular itu membuat dua face atau plane tegak lurus, tangen bersinggungan. Concentric ini akan membuat dua cylindrical face, jadi benda yang silindris ya, itu memiliki titik pusat atau aksis yang sama. Jadi sama seperti concentric di relation. Lalu ada distance, yaitu membuat jarak tertentu antara dua face plane, dan juga angle itu membuat sudut terhadap dua face atau plane. Oke, kita akan coba satu persatu. Yang pertama, saya akan gunakan part 2, mau saya masukkan ke dalam sini. Saya akan gunakan match, ada di sini, di tab assembly, kita klik match. Oke, yang pertama, posisinya dari kotak ini, permukaan kotak ini, mau saya tempelkan ke permukaan sini. Berarti selanjutnya kita bisa pilih permukaan sini dengan permukaan sini. Oke, maka mereka sudah sejajar, tetapi mereka ini sebenarnya kalau digeser akan saling menempel. Nah, di sini sebenarnya di pop-up-nya itu ada seperti rekomendasinya ya, yang paling memungkinkan dari dua permukaan yang kita pilih, atau sebenarnya kita juga bisa pilih secara manual yang ada di sini. Oke, yang paling tepat karena saya mau menempelkan, saya pilih yang coincident. Kalau sudah, kita bisa klik centang hijau. Nah, setelah kita selesai satu, maka kita bisa tambahkan yang lainnya. Jadi yang kedua, saya tempelkan sini dengan sini. Oke, pakainya coincident karena menempel. Terus, nah ini kita tidak perlu keluar mate, kita itu bisa memposisikan dulu si bendanya. Jadi kita klik kiri tapi ditahan ya, klik kiri ditahan, terus kita geser. Jadi jangan sampai kliknya tuh tidak ditahan ya, karena kalau misalkan klik sekali gitu, maka dia otomatis akan memilih. Jadi kalau niatnya untuk menggeser, di klik kiri tetapi ditahan. Nah ini saya akan klik kanan di sini, lalu saya clear selection. Oke, saya sejajarkan antara permukaan bawah ini dengan permukaan bawah ini. Jadi saya pilih permukaan sini dengan permukaan sini. Nah, kalau coincident pasti menempel, tapi kalau paralel dia itu tidak menempel, tetapi dia sejajar. Nah, karena saya mau niatnya menempel, saya pilih yang coincident. Oke, jadi seperti itu
untuk penggunaannya. Itu bedanya antara coincident sama paralel. Oke, saya masukkan komponen kedua. Yang ketiga ya, part 3. Nah, untuk part 3 ini saya mau memasukkan si poros ini ke dalam lubang ini. Ini diameternya sama ya, diameter lubang sama diameter luarnya ini dia ukurannya sama. Dan bagian permukaan bawahnya ini sejajar dengan permukaan ini. Jadi sama seperti kotak ini tadi. Jadi kita pilih mate. Terus kita klik aja ke permukaan silindernya ini dan kita pilih permukaan silinder dari lubangnya. Nah, itu otomatis akan ke arah konsentrik. Jadi antara yang poros ini dengan lubangnya ini dia satu titik pusat. Jadi kayak misalkan kita masukin baut ya, itu kan harus konsentrik biar mereka bisa saling masuk. Oke, konsentrik seperti itu. Terus kita pilih permukaan sini dengan sini dan mereka akan sejajar. Oke, seperti itu penggunaan konsentrik. Kita akan langsung ke part yang keempat. Part yang keempat ini seperti ini dan saya akan mate. Jadi untuk lebar dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Jadi lebarnya sama-sama 4 mili. Jadi saya akan tempelkan dulu permukaan sini dengan permukaan sini. Oke, lalu setelah itu saya buat lubang ini dia konsentrik dengan lubang ini. Oke, dia sudah konsentrik dan sudah selesai. Dan kita itu juga bisa mensimulasikan pergerakannya. Jadi dengan cara sama seperti tadi kita menggerakkan bendanya. Jadi kita itu bisa melihat dengan match yang sudah kita tambahkan itu masih bisa bergerak atau tidak. Kalau tidak bisa, maka nanti ada keterangannya komponennya itu sudah fix. Jadi tidak bisa digerakkan lagi. Nah, ini masih bisa digerakkan. Oke, yang berikutnya saya akan masukkan komponen lagi. Saya klik yang insert komponen untuk part yang ke-5. Oke, di sini ada sedikit tips dari saya. Jadi kalau tadi yang klik kiri ditahan itu digunakan untuk istilahnya kita menggerakkan secara linear atau menggeser-geser ya. Tapi kita itu juga bisa merotate. Jadi kalau merotate itu kita ke arah permukaan dari komponennya, kita klik kanan tapi ditahan. Nah, waktu kita geser itu digunakan untuk merotate. Nah, ini satu tips dari saya. Tapi kalau ini merotate-nya secara bebas ya, jadi memang harus agak hati-hati dalam merotate-nya agar arahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya akan kita match di sini antara sini dengan sini. Dan ini lebar rongga dalamnya ini sudah sama dengan lebar dari kotaknya ini. Berarti saya tempelkan sini dengan sini. Oke, seperti itu. Dan ini juga masih bisa kita gerak-gerakkan. Oke, lalu yang terakhir, saya akan masukkan part yang terakhir. Saya ke insert komponen, saya masukkan part selanjutnya. Nah, tapi selain menggunakan yang klik kanan tadi, kita pun juga bisa menggunakan fitur rotate yang ada di sini. Oke, sebelum saya merangkai yang ini, saya akan perkenalkan di sini nanti ada namanya itu yang ini ya, angle. Jadi angle ini menentukan derajat antara satu permukaan dengan permukaan yang lainnya. Misalkan antara sini dengan sini, saya pilih. Nah, kita itu bisa menentukan berapa derajatnya. Nah, kalau misalkan arahnya salah,
bisa langsung di flip aja. Atau di sini bisa juga menggunakan mate alignment-nya. Kalau misalkan memang arahnya salah ya. Nah, berarti antara sini dengan sini itu 30 derajat. Kita bisa tambah sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh misalkan saya mau 45. Nah, berarti antara sini dengan sini itu 45 derajat. Jadi kalau misalkan arahnya salah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, antara yang flip atau yang mate alignment. Ini digunakan untuk menentukan orientasinya. Oke, lalu selanjutnya saya di sini akan menggunakan distance. Jadi distance ini itu menentukan jarak antara dua permukaan yang kita pilih. Jadi saya misalkan antara permukaan sini dengan permukaan sini itu tidak mau yang sejajar, tapi ada jaraknya. Jadi saya pilih sini dengan sini. Nah, berarti kalau misalkan 1, ya berarti jaraknya dia 1 mili ya dari permukaan ini. Misalkan saya maunya 20. Nah, maka mereka akan berjarak 20 mili. Akan saya oke. Terus ketika saya pilih permukaan silinder dengan permukaan datar, maka nanti otomatis akan mengarah ke tangen. Jadi saya klik OK dulu, dan di sini bisa kita gelindingkan. Dan dia karena menggunakan tangen ya, jadi sudah pasti dia akan selalu tangen di permukaan tersebut. Atau kalau di sini berarti dia menggelinding ya. Dan dia pun juga jaraknya akan tetap dari sini ke sini sesuai dengan match yang tadi kita buat, yaitu 20 mili. Oke, seperti itu. Lalu untuk match yang lainnya itu sebenarnya tinggal yang lock aja. Lock ini digunakan untuk mengunci ya. Jadi kalau kita pakai lock, contoh nih misalkan saya lock antara sini dengan sini. Saya klik OK. Nah, maka dia tidak bisa bergerak karena sudah terkunci. Nah, tetapi di sini ada error. Jadi kalau ada error biasanya nanti ada seperti ini, tanda kuning. Jadi ini bisa kita delete aja. Sebenarnya lock itu jarang sekali terpakai. Biasanya dia memang digunakan untuk biar si bendanya itu ya terkunci di situ gitu, atau terkunci dengan benda yang lain. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, untuk yang saya tambahkan tetapi tidak saya langsung fix, bagi yang dia itu sudah tidak bisa bergerak lagi, maka tanda minusnya itu akan hilang. Tapi kalau yang masih bisa bergerak, nah ini masih bisa bergerak, dia masih ada tanda minusnya. Yang ini sudah tidak bisa bergerak karena tadi sudah kita buat ada derajatnya, dan yang ini pun juga sudah tidak bisa bergerak. Jadi perbedaannya adalah itu. Kalau masih ada minusnya, berarti dia itu masih bisa bergerak. Oke, jadi itu yang saya kenalkan semua yang ada di standar match. Jadi nanti untuk mengevaluasi hasil dari match-nya, di bagian paling bawah itu nanti ada folder match. Nah, jadi folder match ini nanti berisikan semua yang kita match-nya gunakan. Jadi di sini ada match, kita bisa expand, dan urutan dari awal sampai paling bawah itu sudah sesuai dengan urutan kita menambahkan match-nya. Dan kalau kita arahkan ke masing-masing daftar dari match-nya ini, nanti di bagian bendanya sudah ada preview-nya. Itu merupakan bagian mana dengan bagian mana yang di match. Jadi sudah ada preview-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang tidak mau digunakan, contoh seperti tadi, itu kita tinggal klik kanan, lalu kita klik delete. Itu kalau tidak digunakan. Tapi kalau misalkan diedit, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang edit feature. Nah, ini bisa digunakan untuk mengedit kembali semua parameter yang digunakan pada match tersebut. Gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di video kali ini, dan tentunya di sini tadi kita yang terakhir sudah membahas tentang delete dan juga edit feature. Nanti di sini ada icon status match-nya.
Jadi kalau misalkan ada warning seperti ini berarti ada masalah atau konflik. Jadi misalkan dia nempel di sini tapi disuruh nempel di bagian sana yang tidak mungkin dia bisa menempel. Nah, itu biasanya ada seperti konflik. Ataupun kalau error biasanya nanti ada warna merahnya. Baik, jadi kita akan lanjut lagi membahas match di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.